Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Herbals. Oke, saya akan bahas beberapa tanaman yang low CO2 ya teman-teman ya. Yang di sini untuk teman-teman pemula. Jadi kalau teman-teman yang sudah berpengalaman ya kalau mau coba silakan, tapi kalau meningkatkan ke tanaman yang lebih itu juga bagus. Karena kenapa? Intinya si tanaman itu kalau kita udah kasih suhu dingin, lalu cahaya juga, memang spesifikasi si tanaman itu sudah terpenuhi, lalu juga airnya sering kita kontrol, sering kita maintenance, sering kita kuras, lalu juga asupan nutrisinya baik itu dari pupuk cair dan lain-lain sudah terpenuhi, maka semua unsur akan tercukupi gitu teman-teman. Ini di luar dari konteks CO2 ya teman-teman ya, karena CO2 itu ada dua. Satu, kita rajin kuras setiap hari. Kedua, kita bisa injek dengan menggunakan CO2 tabung. Saya nggak bisa menyarankan CO2 DY teman-teman, karena masih ada pro dan kontra di CO2 DY tersebut gitu. Jadi saya nggak bisa menyarankan. Kalau teman-teman mau coba silakan, nggak ada yang mempermasalahkan teman-teman ya. Cuma saya lebih menyarankan mendingan kalau ada dana lebih, beli CO2 tabung aja. Kalau memang dananya kurang memenuhi, lebih baik rajin kuras saja gitu teman-teman. Oke, tanaman yang pertama itu adalah Cryptocorin wenditi. Nah, seperti ini tanamannya. Cryptocorin wenditi terbagi menjadi dua, atau banyak, sebenarnya banyak, cuma untuk yang pemula dua aja cukup. Ada namanya Cryptocorin wenditi green, ada juga namanya Cryptocorin wenditi brown gitu teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah Vallisneria. Nah, Vallisneria juga banyak. Ada Vallisneria Nathan, ada Vallisneria spiralis gitu. Cuma yang paling mudah itu Vallisneria Nathan. Jadi teman-teman bagi pemula coba dulu aja yang Nathan. Gitu. Jangan main yang lain-lain dulu gitu. Sama seperti Cryptocorin. Cryptocorin banyak juga. Ada Albilda dan lain-lain, itu nanti aja. Pakai yang saya sebutkan aja dulu. Ini buat pemula, karena kenapa? Konsepnya pemula itu yang penting kita bisa tahu karakter si tanaman itu dulu gitu. Kita bisa tahu karakter tanaman, kita bisa tumbuhkan dulu tanamannya, baru kita meningkat ke yang lebih sulit atau yang misalkan lebih banyak variasi tanamannya. Lanjut. Yang ketiga kita coba pakai namanya moss. Moss yang paling mudah sekali itu adalah Mosspelia. Seperti ini Mosspelia. Lalu juga bisa menggunakan moss java. Nah untuk yang di bebatuan kita bisa pakai moss weeping seperti ini gitu, moss weeping ya. Nah lanjut, setelah moss kita masuk ke dalam kategori karpet, tanaman karpet atau tanaman yang merambat. Nah kategori tersebut kita pilihkan yang paling mudah banget adalah Echinodorus tenellus. Nah ini dia nih, tenellus mirip kayak macam rumput hairgrass, tapi kalau hairgrass lebih halus. Kalau tenellus ini lebih terbilang agak besar dan lebih kasar lah gitu, tenellus. Lalu bisa juga menggunakan Monte Carlo. Monte Carlo ini sebenarnya gampang teman-teman, nggak perlu pakai CO2, teman-teman bisa asalkan satu, dingin suhunya dingin gitu, lampunya low juga itu. Nih seperti di depan sini nih saya pakai Monte Carlo tanpa CO2 sedikit pun gitu. Filternya pakai apa? Pakai skimmer aja gitu. Jadi benar-benar bisa tumbuh nih teman-teman. Nah itu. Lalu yang berikutnya teman-teman bisa pakai yang namanya baby tears. Itu mirip seperti Monte Carlo, cuman dia tumbuhnya ke atas. Itu baby tears. Itu sangat amat mudah sekali gitu. Lalu berikutnya nih tanaman yang paling kontroversial teman-teman ya. Ini paling banyak juga dicari bagi penggemar ikan cana, karena apa? Tanamannya simple tapi gampang juga menghitam. Nah ini adalah Kadaka javaven dan Kadaka windelove. Nah dua ini
sebenarnya dia lebih cocok ke aquascape sebenarnya ya. Kalau buat ke non aquascape usahakan yang bener-bener daun air. Kalau belum daun air dia pasti cepat banget menghitam pertama, lalu yang keduanya dia cepat banget kutilan gitu. Karena kenapa, tanamannya itu memang butuh dingin gitu. Kalau dikasih CO2 dia bakal hijau, benar-benar hijaunya itu hijau stabilo teman-teman gitu kalau dikasih CO2. Tapi kalau non CO2 dia hijaunya standar, tapi ya tetap aja bagus gitu. Yang penting dingin sih teman-teman tanaman itu gitu. Lanjut kita ke tanaman berikutnya. Kita ngambil sisi kiri dan sisi kanan, itu bisa diisi dengan Sagittaria sabulata. Nah, Sagittaria sabulata ini juga teman-teman usahakan yang daun air juga, karena banyak banget yang jual itu masih daun darat. Nah, kalau daun darat gimana? Daun darat pasti akan melting. Nah, tapi diemin aja yang melting itu. Kalau teman-teman sabar, nanti dia akan numbuh tunas daun air. Kalau sudah numbuh tunas daun air, dia bakal cepat banget merambat. Dia mirip banget seperti Tenellus, cuma versi besarnya gitu. Makanya dia lebih cocok ke pojok kiri dan kanan, middle ground atau di bagian pertengahan, biar depannya itu dikuasain sama tanaman karpet aja teman-teman gitu. Oke, mungkin ini part yang pertama untuk tanaman low CO2. Nanti kita akan buat part yang kedua untuk tanaman selanjutnya ya teman-teman ya. Kalau gitu jangan lupa di like dan di follow akun ini atau di subscribe dan juga di share sebanyak-banyaknya agar lebih membantu para aquascape pemula atau yang baru memulai hobi aquascape ini teman-teman. Dan nanti kita nggak hanya aquascape, kita akan coba ke paludarium dan juga terrarium. Oke, kalau gitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.